Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dengar saya suaranya? Suaranya. Dengar, Pak. Ya, Waalaikumsalam baik. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan ya sesuatu yang ada di Kemenpora. Yang sebelumnya saya adalah di BRIN ya. Ini ada beberapa rekan BRIN juga di sini terkait dengan Hayati, kekayaan Hayati. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mencoba memberikan paparan terkait dengan apa yang menjadi perhatian pemerintah seputar wira muda, wirausaha muda gitu ya. Karena terus terang saat ini menjadi isu krusial yang tentunya secara nasional perlu diangkat ya, dan juga perlu didorong untuk mencegah atau menjadikan suatu potensi ya, kalau seandainya bisa dijadikan potensi bahwa pemuda ini ditingkatkan kompetensinya dan juga hal-hal terkait dengan mindset-nya gitu ya, dan juga perilakunya menjadi wirausaha ya. Nah, terus terang ini perhatian dari Bapak Presiden juga yang perlu kita sama-sama cermati. Saya mencoba share screen ya. Ya. Kelihatan. Kelihatan ya. Ya. Jadi Bapak Ibu semua mencoba memaparkan terkait dengan kebijakan peran pemuda ya dalam kewirausahaan lah. Gitu. Nah ini terus terang amanah ini saya dapat dari Pak Sony kemarin ya. Saya coba berkontribusi terkait dengan dalam forum ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di saat subuh-subuh ini saya pikir entah siang, entah sore gitu, ternyata subuh ya. Siap-siap. Nah, kita coba. Makasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya, perhatiannya di saat liburan ini ya. Nah Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa kita tahu ya pemuda itu menjadi bonus demografi ya. Demografi itu bahwa terkait dengan pemuda ada permasalahan-permasalahan dengan jumlah yang banyak ini ya. Kalau kita tahu adalah 24% dari jumlah penduduk, berarti kira-kira 60-an lah ya, 70, 60, 70 juta penduduk ya, itu pemuda semua yang umurnya 16 sampai 30 tahun. Kemarin Pak Wapres juga rapat terbatas dengan seluruh pejabat menteri ya. Nah, disampaikan bahwa kalau kita lihat yang titik-titik hijau itu ya, itu kita lihat adalah yang pegawai ya, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka dia akan cenderung misalnya S1, lulus S2, lulus S3 gitu ya, cenderung menjadi pegawai. Nih 76,55 kurang lebih lah ya. Seperti itu. Ini hasil survei Bappenas yang diolah dari Sakernas. Nah, Bapak Ibu semua, kita lihat kenapa begini? Mungkin dari sisi mindset-nya, juga kurikulumnya dan paradigma yang ada gitu ya. Bahwa dengan tingginya pendidikan, maka dia akan mempunyai tinggi kompetensi atau kualifikasinya naik lah gitu ya. Namun dengan tingginya kompetensi di bidang tertentu gitu ya, namun ternyata mereka takut untuk berwirausaha. Mereka lebih secure ketika mereka melamar menjadi pekerja ya. Melamar jadi perusahaan, melamar di kementerian, lembaga, melamar di Pemda dan lain-lain ya. Juga kita lihat bahwa ini menjadi perhatian, kenapa tidak tumbuh hal-hal yang terkait dengan wirausaha ya. Tentunya kalau setiap 3 bulan kita meluluskan mahasiswa ya,
maka setiap 3 bulan itu pula lah harusnya lapangan kerja itu tumbuh. Lapangan kerja itu bertambah. Bahkan ada beberapa universitas tiap 2 bulan bahkan itu mau wisuda gitu ya. Hanya lapangan kerja harus ditingkatkan sebanyak itu pula gitu ya. Nah, oke, kita beralih kepada bagaimana yang status wira muda atau wirausaha yang sedang ada nih ya, yang ada saat ini gitu ya. Kita lihat yang bekerja sendiri yang warna biru ini ya, biru dan oranye ini. Ini adalah yang berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap ya, atau dibantu buruh tetap lah, kurang lebih yang ini gitu ya. Ternyata kita lihat bahwa semakin tinggi, semakin dikit yang berwirausaha dari sisi persentase ya. Nah, ini menunjukkan bahwa rupanya pendidikan saat ini, ya, entah kurikulum, entah paradigma, entah bagaimana kondisi lingkungan pendidikan itu sendiri, gitu ya, atau sistem pembelajaran pada mahasiswanya seperti apa, gitu, sehingga kok semakin tinggi sekolahnya S1, S2, S3, dia semakin sedikit yang ingin berwirausaha. Nah, kalau kita lihat bahwa SD, ya, SMP, gitulah kurang lebih lah ke bawah ini banyak yang berwirausaha ya. Nah, tentunya kita lihat misalnya katakan berarti ini wirausaha SD SMP ini ya SMA lah. Ini tentunya ya low tech ya, low teknologi rendah. Ini kita melihat dari sisi kemampuan mereka dengan kompetensi mereka tentunya oh iya ya. Ini kan yang berusaha misalnya warteg lah, apa pecel lele, atau usaha-usaha asongan atau usaha dagang sembako, perdagangan ya. Padahal harusnya memang semakin tinggi kalau di Cina, di Korea, di Jepang, atau di negara maju ya tentunya, itu semakin tinggi dia kuliah, semakin high-tech kewirausahaannya. Ya. Nah, Bapak Ibu semua kita meningkat lagi. Nah ini, ya bahwa yang banyak saat ini wirausaha berdasarkan Sakernas 2021 yang wirausaha sendiri ya, artinya belum punya pekerja. Nah ini dikategorikan bahwa dia mikro atau kecil. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat ya seputar pemuda, gimana siklus kehidupan, demografi, potensi, problematik, peran dan lingkungan strategisnya, bahwa pemuda itu adalah next generation, ya, next leader. Dialah yang akan mengampu ya atau megang tampuk kepemimpinan ke depan ya. Dan ini menjadi tantangan ya. Sehingga bisa lebih baik bagaimana caranya gitu ya. Nah, kemudian demografi. Bonusnya itu sekarang 24% penduduk Indonesia, di mana 64 jutaan lah kurang lebih. Kalau seandainya ini bisa dikelola dengan baik, maka menjadi potensi. Jadi kalau tidak, bahkan menjadi tantangan, bahkan ancaman. Ya. Sedangkan potensinya, ini minat, bakat, kreativitas, inovasi, penguasaan teknologi ini sangat besar ya sebenarnya. Ini menjadi, katakanlah, nggak ada anak muda itu yang nggak menguasai teknologi, hanya sedikit saja yang agak gaptek lah kurang lebih begitu ya. Nah, kita lihat juga kalau dari survei-survei di mana internasional bahwa sebenarnya banyak ya Indonesia itu minat kewirausahaannya, dan juga dari sisi jumlahnya pun dibandingkan Singapura dan Malaysia itu kita lebih banyak. Walaupun secara persentase misalnya kita 3,47% wirausaha per penduduk ya, sementara Singapura katanya 7, sekian persen per penduduk, tapi secara jumlah kita menang ya. Untuk mereka berapa puluh juta sih gitu ya. Sedangkan kita 270 juta. Pemirsa menyaksikan headline news Metro TV. Iya ya. Nah, itu. Kemudian dari situ kita lihat ya bahwa kita jumlahnya banyak. Seandainya kita dongkrak, kita ungkit sedikit aja, maka akan menjadi suatu potensi yang luar biasa tentunya. Problematika tentunya ya kalau seandainya kita tidak tangani, maka
ancaman pengangguran, ya, perilaku destruktif, dan juga narkoba dan lain-lain, ini menjadi suatu gambaran ya ke depan bahwa oh iya ya, diatur begini, kalau nggak diatur berantakan gini ya, ada pengangguran lah, destruktif lah di mana-mana ya, kekecewaan banyak gitu, kemudian juga godaan-godaan narkoba dan lain-lain. Perannya tentunya bahwa pemuda itu adalah sebagai pelaku perubahan dan juga sekaligus target perubahan. Karena apa? Karena mereka lah yang harus melakukan sendiri ya, dengan bantuan kita sebagai dosen, sebagai pegawai Pemda, sebagai pegawai pemerintahan gitu ya, kementerian lembaga gitu. Nah, sementara targetnya mereka juga sebagai sekaligus pelaku yang mana kita harus fasilitasi dan tanda kutip mengkondisikan bagaimana supaya mereka bisa melakukan perubahan-perubahan itu sendiri gitu ya. Nah, lingkungan strategisnya adalah perkembangan iptek dan budaya, yang mana tentunya kita lihat ya semakin tinggi, semakin saat ini kesini itu semakin tinggi perkembangan teknologinya ya. Ada industrial revolution ya 4.0 misalnya. Terus kemudian society revolution 5.0 ya ke depan itu, di mana kita Gojek, Grab tidak lagi pakai orang, tapi motor jalan sendiri, mobil jalan sendiri, mengantarkan makanan atau mengantarkan penumpang gitu ya. Itu ke depan seperti itu. Dan keunggulan daerah ya. Ya, keunggulan masing-masing local wisdom, kearifan lokal gitu ya. Ini merupakan suatu potensi-potensi yang mendukung, termasuk juga kebencanaan yang pemuda-pemuda ini bisa mengatasinya lah, peloporan dari pemimpinannya gitu ya, termasuk globalisasi dan revolusi industri ini ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini seputar pemuda yang kita lihat harus kita pahami bahwa ke depan yang berperan ada pemuda gitu ya. Nah, menjadi wira muda adalah sebuah pilihan cemerlang ya. Terus terang Bapak Ibu semua, ketika kita perhatikan bagaimana potensi kreativitas dan inovasi pemuda ya, mudah dengan pengembangan teknologi saat ini, peluang lapangan kerja, afirmasi pemerintah untuk pengembangan wirausaha gitu ya. Rupanya menjadi pemuda dengan pilihan wira muda gitu ya, itu menjadi satu pilihan yang cemerlang, terus terang aja. Mungkin Bapak Ibu semua rekan yang lulus S1, S2, S3 ya, lebih cemerlang jika menjadi wirausaha muda. Ya. Lebih cemerlang jika berusaha dan menciptakan suatu lapangan kerja buat masyarakat atau rekan lingkungan sekitarnya. Ya. Dan juga kenapa lebih cemerlang lagi, bahwa kalau seandainya menjadi pegawai, itu gajinya terpatok. Ya. Entah itu bahwa kementerian, lembaga, atau pegawai perguruan tinggi, ya, jadi dosen, dekan, ya misalnya. Kemudian juga bekerja sendiri-sendiri, misalnya di rumah aja, misalnya, ke sosial. Namun, dengan wira muda, ini gajinya tidak terpatok dan kemanfaatannya tidak terbatas. Ya. Misalnya katakanlah kalau kita lihat, ya, pengusaha-pengusaha sukses, gitu ya. Nah itu gajinya ya tidak terbatas ya. Ada yang kemarin itu privy.id ya, dia dalam 2 tahun itu Marshall pribadi namanya, yang memberikan pengalamannya saat kuliah kewirausahaan. Dia menyatakan bahwa memang wira muda itu menjadi satu pilihan yang menjanjikan ya, walaupun banyak aral rintangnya tentunya, nggak langsung maju langsung wah sukses gitu ya. Dia bertahun-tahun. Saat ini dia umurnya kurang lebih ya 35-an tahun lah ya. Namun asetnya sudah 3 triliun ya gitu. Itu wira muda. Kemudian juga ada lagi ya misalnya katakanlah dia termasuk wira muda yang mungkin ditumbuhkan ya. Kalau Sandiaga Uno, Erick Thohir dan lain-lain itu wira muda yang dilahirkan, terus terang aja lahir. Begitu lahir tuh modal udah ada, jaringan udah ada, bisnisnya udah ada, ya. Kemudian juga pabriknya udah ada, semua sumber daya udah ada. Nah, itu wira muda yang dilahirkan. Kalau kita ingin menumbuhkan, ya,
baru ada seednya, ada bijinya, benihnya gitu ya, kita tanam gitu ya, kemudian itu kita pupukkan, kita sirami, kita kasih medianya, oke, itu kita menumbuhkan ya. Dan ini tugas Bapak Ibu juga, tugas kita semua, bagaimana wira muda ini bisa tumbuh lebih banyak lagi ya. Kita ingin konglomerat berasal dari Indonesia banyak gitu ya. Kalau misalnya kayak Pak Sony, saya gitu kan, ya gajinya terbatas ya segitu aja, paling jadi rektor gitu ya, segitu aja lah gitu. Tapi ketika menjadi konglomerat ya, milioner ya, bisa dipanggil milioner ya, wah Pak Sony wirausaha muda milioner kan gitu, wajar karena gajinya tidak terbatas ya. Jadi kalau kayak saya gitu ya, pegawai Kemenpora, gaji terbatas dan tidak akan pernah disebut milioner ya atau konglomerat, atau dipanggil wah Pak Hendro milioner, oh Pak Hendro dipanggil konglomerat, nggak pernah ya. Tapi bisa aja dipanggil KPK bisa. Itu karena sebagai pegawai ya udah tertakar. Itu menjadi suatu pandangan kita bahwa menjadi wira muda itu suatu pilihan yang cemerlang ya. Dengan sedikit memutar otak ya bisa ada lonjakan transaksi ekonomi. Memutar otak sedikit aja, kreativitas sedikit ya. Sama-sama sembako, sama-sama frozen food, tapi dengan kreativitas sedikit aja dia bisa ada lonjakan ya transaksi. Kemarin tuh di TikTok ada wira muda pempek ya. Omsetnya 1, sekian M ya. Hebat juga ya karena memang dia berupaya pertama ya tentunya produknya dia coba yang enak gimana ya, oh ikan asli, ikan apa ya, ikan belida atau ikan tenggiri atau ikan apalah nggak tahu ya gitu. Nah, namun yang bedanya dia dengan tetangganya atau lingkungan yang sama-sama jualan pempek, dia membuka marketplace ya, membuka beberapa tempat gitu ya. Akhirnya ya namanya online kan, kita sembari tidur mencet klik, kita sembari nongkrong ambil ngopi mencet makan pempek sekarang yuk klik gitu ya. Kayaknya ini ada acara minggu depan ya, kita pesen pempek aja, nanti kita bekukan di lemari es, klik gitu. Sehingga tanpa disadari banyak, sehingga bahwa dia sampai-sampai memberdayakan tetangganya yang sama-sama produksi pempek, dia training supaya pempek sama kayak dia gitu ya. Kemudian dia melakukan pembelian ya, supply chain namanya ya. Sehingga dia nggak bikin sendiri, namun dia ambil ya dia kirim dari tetangga, kirim ke pelanggan seperti itu. Itu hal-hal yang bisa dimungkinkan dengan sedikit kreativitas dan sedikit tindakan ya, mindset yang semangat dan optimis dan perilaku tentunya ya, seperti itu yang membuat bisa berhasil ya. Nah, kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda ya, ini ada beberapa perpres, ada 2 perpres ya. Perpres nomor 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional ya, kemudian Perpres nomor 43 tahun 2022 juga lintas sektor ya, strategis sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan ya. Salah satunya bagaimana di sini lapangan dan kesempatan kerja pemuda harus ditingkatkan atau lebih diperbanyak lah ya. Nah, kemudian untuk kewirausahaan muda ini, kewirausahaan ini pada Perpres 2 ini ya, Perpres nomor 2 ini benar-benar bagaimana wirausaha muda atau wira muda itu bisa tumbuh ya, sehingga Bappenas, Menko PMK ya dengan Kemenpora, Kemenkop UKM juga gitu ya. Dan ini melakukan koordinasi agar koordinasi lebih efektif tentang kewirausahaan pemudanya, khususnya juga pelayanan kepemudaan terkait dengan untuk wira mudanya itu peningkatan lapangan dan kesempatan kerja ya. Ada Permenpora nomor 1 tahun 2023 juga, peningkatan daya saing kewirausahaan pemuda di daerah. Ya, dan ini memang tidak hanya sekedar fasilitasi, namun bagaimana bisa menciptakan ekosistem yang kondusif ya, agar pemuda bisa tumbuh dan bisa kuat dan bisa berdaya saing ya, seperti itu. Nah, ini adalah pengertian ya menurut pakar lah gitu, bahwa
Richard Cantillon nih, ya, berperusahaan itu sebagai pekerjaan itu sendiri, ya. Kalau pengusaha beli barang, harga tertentu, jual nanti di masa depan, ya, dengan harga tidak tentu, ya, tidak patok sama usaha, gitu ya. Kemudian juga Thomas, ya, ini Kurosan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari, gitu ya. Nah, ini adalah pengertian-pengertian, ya, di mana perusahaan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, rekan yang saya hormati, bahwa konsep kewirausahaan itu seperti ini: kelincahan, ya, ketangkasan, ya, agility, kemampuan seorang untuk mengubah arah dengan cepat, ya, cepat, ya, serta dapat beradaptasi, bertahan. Gitu. Kemudian daya tahan, ya, tentunya ketika gagal sekali, misalnya, ya dia coba lagi, gitu. Ya. Terus, ya, di balik kesulitan pasti ada kelapangan, pasti, ya. Karena terus terang mindset ini yang menjadi dan perilaku ini yang menjadi satu kunci, ya, kunci. Bagaimana seorang tukang minyak sekarang menjadi konglomerat, ya? Bagaimana seorang tukang hutan apa tuh, bantu kayu, nembang hutan di sana bisa menjadi raja tol. Itu dibalik itu mindset dan perilaku, ya. Kemudian kecepatan berinovasi, tentunya terus berusaha mampu melebihi kompetitornya, ya, untuk menjawab tantangan. Dan juga kekuatan, kondisi fisik juga penting, ya, karena dapat membantu meningkatkan kecepatan, kelincahan, dan daya tahan tadi, ya. Dan ini yang menjadi ya, istilah konsep perusahaan di mana perlu diperbaiki, ya, mindsetnya bahwa sekolah S1, S2, S3 itu bukan nyari kerja, tapi menciptakan kerja dan kebermanfaatan bagi lingkungan. Ya. Dengan S1, wah bisa ini, S2, S3 lebih canggih lagi harusnya berusaha, ya. Bukan S1, S2, S3 lulus bawa map, lamar sana lamar sini, ya. Jadi dosen misalnya. Oh, udah S3 nih, wah, masuk ini ada nih banyak sekarang udah mulai bahwa lulusan S2 itu belum tentu bisa kerja, ya. Terus terang, dan juga belum tentu dilamar. Nah, karena terus terang sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang ingin, atau perguruan tinggi aja kemarin tuh ada yang minta tolong saya. Ini anak saya lulus S2, bisa jadi dosen di mana ya? Saya tanya-tanya. Oh, enggak Pak, kami sekarang butuhnya yang langsung S3 aja. Jadi untuk menjadi dosen itu harus S3 langsung, tidak bisa S2 dulu. Dengan S2 dengan mudah, ya. Dengan mudah banget gitu, jadi dosen. Tapi sekarang universitas-universitas seperti IPB tentunya mintanya langsung S3. Ya. Orang kemarin saya telepon tuh universitas swasta aja, ternyata dia minta S3 biar bisa meningkatkan akreditasi kampusnya. Selain dia bisa bayar mahal, gitu kan. Seperti itu. Gitu. Nah, urgensi wira muda, ya. Ini kita lihat bahwa harus memperkenalkan kewirausahaan kepada kalangan muda. Jangan sampai hanya materi kehutanan, materi fisika, materi kimia, materi mesin misalnya, dan lain-lain, atau materi teknik atau sosial saja. Namun kita memperkenalkan kewirausahaan, bagaimana bisa numbuh minat, ya, membekali pemuda, membangun mindset, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku, ya. Bagaimana seorang pengecer minyak dulunya sekarang konglomerat itu dengan perilaku yang prinsip tidak makan modal, ya. Untung 2.000, ya harus yang dimakan maksimum ada 2.000 untung, jadi modal nggak makan, gitu ya, seperti itu. Kalau emang baru bisa makan, beli ayam satu gitu misalnya, tapi besok-besok belum tentu, ya ayamnya dikit-dikit misalnya, atau kuahnya aja misalnya, kayak gitu. Nah, itu saya lihat, dahsyat juga, ya, konglomerat ini hidupnya dulu nggak sehebat yang kita bayangkan. Ternyata merintis dari mudanya itu dia sudah mindset dan perilakunya itu udah benar lah, gitu ya. Karena dia lihat suatu kesulitan pasti ada peluang, ya. Yang mentok sini, ketemu, gitu ya. Namun yang penting kita terus punya daya tahan, ya, kelincahan, dan juga punya secara fisik itu punya kekuatan, ya. Kemudian juga meningkatkan kemampuan, meningkatkan, ya, dari sisi model usaha yang baik seperti apa, ya. Tentunya dia harus
berkumpul dengan orang-orang yang memiliki usaha yang baik itu, gitu ya. Juga menyusun strategi, karena ketika berkumpul sesama pengusaha tentunya cerita tuh, oh gini gini, oh gini masalah gini gini, oh peluang gini gini nih, akhirnya ketemu ya. Kalau wira muda ketemu dengan misalnya yang nggak berusaha atau yang ini, maka informasi-informasi tidak dapat dia berkumpul pada misalnya katakanlah dalam hal ini misalnya wah pengusaha perlu nih ketemu dengan pengusaha perlu ya, di samping ketemu dengan lingkungan, dengan sosial yang baik, dengan keagamaan yang baik, tapi sekali-sekali ketemu dengan antar pengusaha, saling curhat, ngopi-ngopi bareng, gitu penting, karena ilmu dia kita serap, pengalaman dia kita serap, itu yang penting. Ya. Kemudian fasilitas usaha, memfasilitasi usaha pemuda untuk memulai usaha. Dan ini yang dilakukan Kemenpora salah satunya, tentunya juga IPB, kampus-kampus lain, gitu ya, atau Kemendikbudristek lah, juga Kemenkop UKM dan lain-lain. Ini ya, lingkup pemahaman lah ya, bagaimana pengembangan kewirausahaan itu bisa dimulai tentunya dari pribadi ya, mindsetnya, motivasi, pengetahuan ini penting ya, karena kalau motivasinya tidak firm, tidak fix gitu ya, oh ini oke, saya akan jadi seperti Sandiaga Uno misalnya ya, saya ingin menjadi seperti Yusuf Hamka misalnya gitu ya, harus firm dia, nanti insya Allah pasti ada jalan ya. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, kurang lebih begitu. Kemudian keterampilan juga, wah saya udah S1, cukuplah kalau S1 mah orang usaha ini gitu misalnya, usaha apalah, mebel atau apa ya terserah. Tapi kalau enggak ya butuh kursus atau bahkan butuh pelatihan atau butuh S2, monggo gitu ya. Nah, sikap dan perilaku ini menjadi yang dasar ya. Bagaimana kita bersikap terhadap kesulitan, bagaimana kita bersikap terhadap kondisi, bagaimana kita bersikap terhadap permasalahan, atau bagaimana kita bersikap terhadap kegagalan, musibah, gitu ya, dan lain-lain. Nah, perilaku kita tentunya ya kita harus menunjukkan sikap-sikap positif terhadap kondisi atau keadaan atau istilahnya kegiatan kita berusaha dan lain-lain ya. Karena terus terang kalau perilaku kita destruktif, maka usaha juga akan destruktif gitu ya. Nah, kemudian juga hal-hal inilah yang penting sebenarnya ya. Kita tidak bicara produk. Dalam kewirausahaan itu tidak bicara komoditas, tidak. Komoditas apapun, tapi harus mindset, motivasi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku seperti ini. Minimal. Karena kalau produk itu belakangan, apapun yang diusahakan, tapi kalau dia punya mindset sampai perilaku ini bagus, maka berhasil. Banyak contoh-contoh lah ya. Kalau kita baca-baca kisah sahabat gitu ya, bahkan mau usaha apa aja di daerah mana aja bisa kok gitu. Bahkan kata orang kalau dia angkat batu, di balik batu itu ada uang apa gimana gitu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu semua rekan-rekan, ini adalah kapasitas individu ya, kemudian itu yang didukung oleh kapasitas ekosistem ya, di mana peningkatan kompetensi ya, membuka pasar dan membuka peluang pemasaran itu individu tuh ya, dengan kemampuan dia, kelincahan dia ya, pergaulan dia, oh iya ya si itu buka pasarnya pakai online ya, oh gitu, oh si itu bisa meningkat karena online, oh iya. Jadi Bapak Ibu semua seperti tadi yang saya ceritakan, kalau tetangga saya itu sederhana sebenarnya, dia usaha frozen food ya. Nah rupanya dia membuat beberapa produk aja ya. Awalnya sih nggak banyak, tapi ketika dia buka marketplace ya, Shopee, GrabFood, GoFood kalau nggak salah ya, pokoknya sama macam-macam lah gitu ya, dia buka semuanya, ternyata dia bisa memberdayakan tetangganya yang tadinya dia nggak bisa mensuplai wing stick ya, jadi ayam, tapi dari ayam menjadi kalau di KFC itu drumstick lah gitu ya, dari paha, tapi ini enggak,
dia wing stick, jadi dari sayap jadi dikasih panir lah, itu menjadi drumstick, tapi itu dari sayap. Kemudian juga bakso tahu dan lain-lain, akhirnya dia bisa memberdayakan tetangga-tetangganya tanpa dia harus membuat sendiri, gitu ya. Sementara dia produk unggulan dia tetap ada. Nah, itulah membuka pasar dan melihat peluang pasar. Tentunya pribadi, oh iya ya, dengan begitu bisa akhirnya Bapak Ibu semua usahanya 24 jam. Biasanya kalau online gitu beberapa jam saja ya, malam tutup, nggak dibuka 24 jam. Karena butuh untuk mensuplai yang sedang nongkrong-nongkrong ya, ngopi-ngopi bareng, dia suplai itu. Bahkan menduan panas dan lain-lain lah, kurang lebih begitu. Ih, hebat juga nih tetangga sukses gitu ya. Alhamdulillah. Nah, lagi pula ekosistem ya. Bagaimana menguatkan ketersediaan ya dan akses permodalannya gitu ya. Kalau emang ini bisa dikasih pinjaman gitu ya. Kemarin kita koordinasi dan kerjasama dengan BRI dan PT Pegadaian, disosialisasikanlah bagaimana akses permodalan untuk usaha mikro ya. Jadi kalau ada mikro sukses ya bisa dari kecil lah gitu ya, dan lain-lain. Kemudian bagaimana meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat, ini penting Bapak Ibu semua. Kita selalu ya, atau jangankan kita juga dulu waktu kecil sekolah yang benar ya, nanti dapat beasiswa, nanti dapat masuk perguruan tinggi negeri gitu. Biasanya gitu kan. Nggak perlu, wah kamu harus jadi kedokteran dalam gini-gini kan, bisa gitu. Tapi rupanya dengan perubahan zaman saat ini, dengan kondisi demografi seperti ini, sementara lapangan kerja itu tidak berkembang atau meningkat sebanyak lulusan-lulusan perguruan tinggi Indonesia, PTN dan PTS gitu ya, yang totalnya adalah dosennya aja itu 330.000 dosen. Bagaimana kelulusannya tuh ya, setiap 2 bulan 3 bulan ya IPB wisuda gitu ya, tahap 1, shift 1, 2, 3. Sementara kementerian tidak berkembang banyak ya. Perusahaan juga tidak bertambah seperti dahsyat seperti itu gitu kan. Kemudian juga pemerintahan provinsi, kabupaten, kota juga ya gitu-gitu aja, baru sekarang tambah 4 lagi kan provinsi, 38 gitu. Sekian puluh tahun kan kurang lebih begitu. Nah, inilah dukungan keluarga dan masyarakat penting, bahwa kamu S1 harus bisa menciptakan kerja. Jangan cuma asal cari kerja doang. Nah, gitu. Nah, dukungan keluarga harus penting itu. Karena ketika kita nyuruh, ya kamu S1 pinter ya, nanti nyari kerja. Ketika nggak dapat kerja kecewa. Karena lapangan kerja terbatas, terus terang aja. Gitu ya. Tapi ketika kita motivasi bahwa kamu pintar, benar-benar menyerap itu ilmu, meningkatkan kompetensi, kamu bisa menciptakan kerja, bantu orang. Nah, sehingga ketika dia tidak dapat kerjaan, dia akan termotivasi. Oh iya ya, saya itu disuruh untuk menciptakan kerja, bukan cuma cari kerja S1, nyari kerja S2, nyari kerja S3, nyari kerja. Ya, seperti itu. Nah, juga gitu masyarakat ya. Paradigmanya bahwa ketika menjadi wira muda itu bukan sesuatu yang memalukan. Ya, gengsi lah gitu ya. Ih, nggak kerja di kantor gitu ya. Ih, kok usaha sana sini yang pakai motor lah, mungkin nanti meningkat atau mobil. Tapi masyarakat bilang, ih, kok nggak ke kantor ya gitu. Padahal itu menjadi salah satu dukungan juga, bahwa masyarakat itu mendukung kondisi apapun juga. Orang yang berusaha ya, apalagi pemuda berusaha itu bagus. Kalau tua berusaha itu biasa ya. Dia punya anak, punya istri, harus berusaha. Tapi kalau anak muda berusaha itu bagus banget ya. Dia belum punya tanggungan, belum punya anak, belum punya istri, udah mau berusaha, itu sangat bagus. Itu dukungan masyarakat masuk ya. Nah, kemudian peningkatan kelembagaan dan penciptaan lingkungan wirausaha yang kondusif, ini tugas kementerian lembaga ya, perguruan tinggi, juga pemerintah daerah, agar bagaimana lingkungan itu menciptakan katakanlah salah pemakaian TKDN misalnya, atau menumbuhkan, memberikan peluang ya, atau fasilitasi produksi yang mudah tapi bisa diakses dan mudah diakses oleh usaha mikro dan kecil gitu. Kayak gitu-gitu ya. Gitu. Kemudian next adalah ini adalah tahapan-tahapan. Bagaimana perjalanan entrepreneur ya, dari inspire ya, inspirasi lah, learn gitu.
bagaimana dia berusaha membaca. Misalnya dia berinspirasi pembudayaan koi misalnya, atau pembudayaan apalah saya nggak tahu itu ya, budidaya lele atau apalah terserah apa gitu ya. Kemudian dia membaca, oh iya ya, oh, kalau lele itu gini, oh kalau koi itu gini ya, kalau usaha ini gini gitu. Kemudian baca YouTube, nah, bukan YouTube pokoknya media lah gitu ya. Oh kayak gitu toh, oh kayak gitu ya, oh, gitu. Hingga dia merasa mampu nih untuk melaksanakan ide itu ya. Ada kalau cuma lele doang sih ada nih, kolam banyak, bapak punya kolam gitu ya, cuma oh iya ya, oh caranya begini ya, oh gini ya, kayak gini. Nah ketika dia mampu melaksanakan idenya ya, nah setelah itu dia bagaimana mencoba setelah dia sekian kuantitasnya ya, tidak banyak, tapi bagaimana dia mencoba menjualnya, entah itu menjual mentah atau menjual jadi kayak gitu ya. Ini dia pikirkan, oh ya, nah itu udah masuk mulai startup dia, bagaimana bisa menjual. Ketika bisa membudayakan atau bisa membuat ya, itu awal-awal keterampilan. Tapi ketika dia bisa menjual itu mulai startup ya. Oh iya ya, rupanya kalau lele jualnya jangan nongkrong di pasar aja, bisa aja kita suplai ke tenda-tenda warteg gitu ya. Atau pecel lele gitu ya. Dengan bayaran besoknya laku berapa? Oh 10 ya, kita kemarin drop 20 laku 10 ya udah bayar 10. Macam-macam skema-skema pembayaran yang udah ya. Hingga dia bisa menjadi juragan lele misalnya, atau juragan ayam misalnya, atau juragan koi misalnya, seperti itu. Nah, udah setelah itu baru secara kelembagaan dia sudah mapan, dia punya NIB, ada halalnya juga misalnya. Kemudian dia butuh bagaimana nih kalau konsep ini udah bagus, guys, saya paham banget nih. Celah-celahnya di sini, yang penting kita jangan lengah. Nah, misalnya dia udah paham gitu, dia pengen sell up, ya, penting. Karena terus terang kita ingin menjadi konglomerat ya, milioner tentunya. Itu suatu mimpi yang bagus, karena dengan milioner dia bisa mempekerjakan ribuan orang. Ya. Kalau masih startup mungkin 1-2 orang, tapi dengan milioner ribuan orang, saya bermanfaat bagi kehidupan orang banyak nih. Cita-cita bagus tuh anak muda seperti itu ya. Hingga nanti dia akan, misalnya dia bikin jalan tol ya, atau usaha minyak, SPBU dan lain-lain misalnya ya, dan lain-lain, saya atau batu bara, atau tadi ya, bagaimana mengembangkan lele ini menjadi satu komoditas yang menjanjikan, tidak hanya jual mentah tapi menjual komoditas produk jadi frozen tapi enak misalnya, berbagai fillet atau berbagai nugget dari lele misalnya, atau apalah. Ya dengan pengalaman dia, oh rupanya orang senang tuh digoreng ya, oh sambal hijau misalnya, kayak gitu-gitu kan terus akan muter dengan sendirinya setelah dia paham banget ya, dia mencoba sendiri ya, melakukannya dan melakukan usaha pemasaran dan lain-lain, kan dia berkembang sendiri otomatis, nggak usah kita pikir, dia akan melihat peluang itu gampang. Orang beli diapain, oh di ini, oh bisa jadi otak-otak ya misalnya, saya nggak tahu juga ya gitu ya. Nah ini menjadi champion ya, pengakuan sebagai champion, sebagai pengusaha sukses dan lain-lain ya. Ini pengembangan mudah ya. Nah, rangkaian kuliah itu kewirausahaan pemuda juga harus ditingkatkan, siap prodi ya. Kemudian juga lahir usaha muda pemula yang berprestasi misalnya ya. Bagaimana dari startup itu, tenan-tenan itu bisa banyak yang berhasil ya. Dan ini tentunya proses inkubasi oleh mitra kampus itu penting. Nah, kampus sudah punya semua fasilitasnya, ada dosen pembimbingnya, ya, pendampingnya, mentoring ya. Apabila dia perlu coaching, di coaching, misalnya ada coachnya, gitu ya. Nah, inkubasi ini penting ketika dia lagi mikir gitu, aduh kok usaha saya ini ya, lele saya mati misalnya, saya nggak tahu nih, usaha apa lagi ya pokoknya. Atau usaha produk ini saya lagi sepi nih. Nah, mungkin coaching bisa membuat memberikan solusi misalnya, atau walaupun bukan solusi, dia bisa menemukan orang yang bisa menjawab permasalahan dia misalnya ya gitu. Tidak harus coaching itu tahu semua, enggak, tapi dia tahu siapa yang harus dihubungi untuk membantu permasalahan misalnya kayak gitu. Kayak gitu-gitu inkubasi ya, pengembangan rangkaian bagaimana kegiatan inkubasi wira muda berkembang ya, menjadi sukses ya, dengan istilahnya
apa namanya ya, fasilitasi coaching dan juga sharing pengalaman dan lain-lain ya. Kalau untuk memancing lebih lanjut lagi, bisa aja dengan mengadakan kompetisi-kompetisi misalnya gitu. Namun terus terang kalau kompetisi itu artinya kita mencari yang bagus-bagus, tapi belum tentu bisa menambah calon-calon wira muda. Tapi nggak apa-apa, itu bagus agar menjadi perangsang ya. Wah, inspirasi. Wah, iya bagus ya, bisa ya. Sukses begitu ya, padahal cuma kayak gitu doang gitu ya. Nah, kemarin juga ada namanya Alosop ya. Dia cerita bahwa dia itu ingin launching produk. Ini baru launching produk nih ya. Bagaimana seorang penjual ya, atau wira muda yang punya beberapa toko, 5 toko, misalnya ada Shopee, ada Bukalapak, ada Lazada, ada Tokopedia, dan lain-lain itu. Tentunya kalau dagangan dia 5, ya, maka dia harus buka toko 5-5-nya dan melihat notifikasi, oh ada pertanyaan ini ya, atau permintaan ini ya, gitu. 5-5-nya. Klik, kemudian Lazada klik, kemudian Bukalapak klik, kemudian Shopee klik, dan lain-lain. Gitu. Nah, dia ada ide, sebenarnya kalau buat saya sih, idenya nggak sulit, tapi memang sulit dari pengembangannya ya. Adalah dia membuat dashboard semua toko itu terbuka di depan satu layar, das gitu. Ya, ada Shopee, Lazada, Tokopedia, ya, kemudian Bukalapak dan lain semua itu satu dashboard, sehingga dia tinggal klik ini, klik, oh ada notifikasi ini, jadi nggak buka satu, kemudian lagi udah selesai, buka lagi satu, sehingga dia bisa memanage dari satu dashboard ini dan juga melakukan layanan-layanan dari satu dashboard ini, nggak usah buka aplikasi yang lain. Gitu. Klik kirim, oke, transfer, oke, gitu. Kontrolnya dari situ semua, dari satu. Nah, itu ide bagus juga ya, padahal cuma gitu doang, tapi kan di balik itu dia harus bagaimana interface-nya, bagaimana aplikasinya, bagaimana kontrak dan kerjasama dengan apa tadi ya, e-commerce itu tadi ya, kayak gitu-gitu tuh. Oh, mirip lah dengan Gojek gitu ya. Bagaimana menghubungkan ojek dengan GPS dengan motornya gitu ya, sehingga bisa memberikan layanan ngojek ya gitu. Benar gampang tadi, iya ya, idenya sederhana nih, cuma ngubung-ngubungin doang, tapi kan di balik itu ada kerja-kerja yang keras ya. Orang-orang IT-nya, orang-orang yang analisa pasarnya, orang-orang yang ahli mesinnya juga lah dalamnya, bagaimana pemasarannya, bagaimana keuangannya nanti, transaksi GoPay-nya kayak gitu, ada di balik itu suatu pekerjaan yang wah gitu ya. Namun idenya sederhana. Nah, itu baru scale up seperti tadi ya. Bagaimana program scale up ini bisa membantu ya. Misalnya katakanlah kemitraan strategis di supply chain ya. Wira muda ini supply chain bagian dari rantai pasok BUMN misalnya ya. Tapi selebihnya sebelumnya harus standar dulu produknya, jangan misalnya suplai makanan penerbangan ya, airlines gitu ya. Tapi gorengannya ada yang gosong, ada apa misalnya. Atau rotinya sesuai standarnya, ada yang pahit, ada yang ini misalnya. Atau kayak gitu-gitu kan harus di coaching dulu, ya BIMTEK dulu supaya standar ya seperti ini ya, benar-benar ya. NIB jelas, halalnya jelas, ini semua proses bisnis, proses production, sorry. Nah, itu yang di dalam dapurnya dia harus jelas gitu ya, sehingga dia bisa mendapat izin BPOM misalnya, kayak seperti itulah. Gitu. Nah, barulah kalau udah terhubung, udah ya rutin suplai situ, suplai kantin, suplai ransum mana, suplai mana. Penting hal-hal itulah yang menjadi suatu lonjakan-lonjakan yang bisa dilakukan. Kemudian ya ini Bapak Ibu rekan semua, bahwa perjalanan entrepreneur itu tentunya kita tidak hanya bisa melihat suksesnya saja ya. Ya sukses ya melewati batas standar kebahagiaannya dia misalnya ya.
wah udah dulu kita kira kita udah hancur, ternyata kita bisa nih ya, alhamdulillah ya gitu ya gitu. Tapi tentunya di sini ada kesedihan-kesedihan yang banyak gitu ya, ada muter-muter itu gimana nih, wah kayaknya frozen food saya nggak bagus nih, wah harus gimana ya, apa jangan bumbunya apa gimana gitu kan. Udah pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya sia-sia lah ya, kerusakan lah apalah, busuk lah apalah gitu ya. Udah tidak, ketika dia hal-hal ini dia harus tahu bahwa ini adalah jurang-jurang kesedihan lah kurang lebih gitu ya, di mana aduh ini modal mulai habis nih misalnya gitu ya. Aduh, nah sedih-sedih ini harus kita pahami ya, pasti di balik kesedihan itu ada kesenangan. Nggak mungkin kan misalnya kita ada musibah nangis panjang tahun, nggak mungkin, pasti ada senyumnya, teman datang, teman menghibur, teman ngasih ini, teman ngajakin jalan-jalan, ada senyum juga. Mungkin dengan ada musibah apa longsor misalnya rumah kita kena, nangis panjang tahun, nggak mungkin, pasti ada di balik nangis pasti ada senyum ya. Nah, itu sehingga di balik kesedihan atau kesulitan pasti ada kemudahan. Nah inilah dia, ketika dia marketnya fit, cocok gitu, masuk gitu ya, langsung naiklah dia dengan bermitra, dengan kerjasama, dengan akses permodalan, dengan adanya peluang-peluang ya, dengan tadi mindset, perilaku ya, apa sikap kita gitu ya, yang benar, tentunya benar. Ketika udah di sini, wah udah modal udah habis nih, udahlah selesai lah, dah jual motor udah biar dah gitu, kita nggak usah lagi lah, udah cari kerja, udah selesai, nggak akan nggak kemana-mana nih. Ini ketika mindsetnya benar, perilaku ya, kemudian sikapnya benar, wah bisa nih. Oh ternyata dulu kita salah ya, kita harusnya ke sini. Nah itu setelah begini ya, mendapatkan satu inspirasi, tentunya kita nyebutnya pertolongan ya, pertolongan Allah, pertolongan saudara, pertolongan teman, pertolongan dosen, coaching, pembimbing dan lain-lain seperti itu. Ini menjadi suatu awalan yang harus dipahami bahwa tidak Sandiaga Uno misalnya atau Yusuf Hamka tidak dari sini secara aplak lulus, enggak juga, dia juga ada kerugian juga ya, udah ngeluh-ngeluh juga awalnya tapi rupanya dengan pemahaman ya, mungkin orang tuanya coaching dia terus gitu ya, sehingga bisa terus ya, bagaimana investasi yang bagus, bagaimana berwirausaha atau menanamkan modal yang tepat gitu ya, berinvestasi dan lain-lain gitu. Nah ini menjadi satu pemahaman kita ini tadi ya, bahwa mentalitas berusaha, memahami ceruk dan literasi keuangan gitu ya. Tentunya ini bagian yang terakhir kalau kita misalnya keuangan ini, ya walaupun sembari jalan nggak apa-apa, tapi yang jelas jangan sampai makan modal. Keuntungan itu untuk yang dimakan gitu ya. Nah, ini menjadi pemahaman seluruhan ya. Rasa takut, malu, pengetahuan, keterampilan, motivasi, minat, mindset itu harus dipupuk terus individu, didukung keluarga. Jangan ada tuh, saya hebat juga sama kemarin di Balikpapan itu, anak muda 16 tahun berusaha bikin frozen food tapi di rumah tetangga karena keluarga nggak mengizinkan, dia masih SMA gitu kan. Bikin tangga sukses ya, sampai ngirim-ngirim gitu anak muda itu, dan belum punya KTP 16 tahun gitu kan. Cerita gimana ya keluarga saya kok nggak setuju ya, saya usaha maunya jadi sarjana gitu-gitu. Ya, hal-hal seperti inilah dukungan keluarga penting ya. Menjadi sarjana tidak menjadikan semua solusi terselesaikan gitu ya. Jadi master, wah kamu harus master S2, kamu S3 nih. Nah, namun menjadi wirausaha sesuatu yang cemerlang ke depannya ya. Bagaimana yang penting mindset, sikapnya benar, perilaku benar gitu kan. Tidak melakukan hal-hal yang negatif sehingga bisa maju. Juga masyarakat begitu ya. Oh nggak ngantor ya, jangan. Tapi dengan dinamika kondisi saat ini ya, kita harus menghargai setiap usaha-usaha wira muda yang sedang menggeliat gitu ya. Juga pendidikan, jangan hanya nih
rumus Einstein ya misalnya, rumus Newton guys ya, atau rumus apa, jangan dikasih rumus terus gitu ya. Tapi bagaimana kasih filosofi berusaha, bagaimana contoh-contoh sukses selain saintis atau tokoh-tokoh keilmuan, tapi juga bagaimana contoh-contoh tokoh-tokoh kewirausahaan supaya oh iya ya, saya punya ilmu dasar mesin, atau punya dasar elektronik, bisa bikin ini, lalu bikin aplikasinya jadi ini. Nah, jadi pemikiran jadi berkembang, nggak aja cuma IC yang hebat begini-begini, mesin yang hebat gini-gini, bukan begitu, tapi bagaimana mesin yang hebat, tapi kemudian dia bisa berpikir lebih luas lagi, oh iya ya, setelah itu saya bisa gandeng Elon Musk nih, misalnya, ya, kayak gitu. Dia punya cita-cita yang hebat, sehingga dasar kompetensi kualifikasi S1, S2, S3 itu bisa dikembangkan sendiri karena mindset-nya di doktrinnya itu lebih luas lagi, tidak hanya semata ilmu rumus ya. Ini rumus cuma kerja ini coba formulasi ini ya. Coba cari di buku. Ini rumus-rumus ini bagaimana memecahkannya gitu. Jadi seperti itu. Itu dulu saya. Sehingga oh iya saya pinter tapi dalam tanda kutip. Ya, di bidang kertas itu aja ya, pinter di kertas lah. Nah, sekarang paradigma beda. Bagaimana pinter di kertas, pinter juga di lapangan. Cuma di kertas doang, setelah itu bawa map, nyari kerja. Tapi begitu kita pinter di kertas, kita punya visi misi di lapangan juga seperti ini, bagus nih, kita coba. Akhirnya jadi Gojek, jadi bos tol, jadi konglomerat bangunan, ya, developer, bisa jadi konglomerat di industri kreatif dan lain-lain. Nah itu, sampai juga ekosistem, gimana nanti ekosistem ini dengan kondisi-kondisi yang terus ada perbaikan, sehingga bisa menjadi pendukung bagi wira muda ya. Juga kebijakan dan tata kelola ya, sehingga ini dan pemerintah supaya mempermudah atau memberikan literasi-literasi yang kondusif lah, ya, intensif lah, gitu ya, masif, sehingga bisa diakses oleh seluruhnya. Ya. Ini biasa ya. Jadi kalau pelatihan, mentoring, promosi, modal, pendampingan, kemitraan ini satu pengembangan wira muda ya. Dimana terus terang aja banyak komunitas-komunitas yang sedang berkembang ya. Ada YouBusiness, ada Digimind ya. Nah, Digimind ini agak unik juga nih. Dia bisa ngasih mentoring atau coaching ya. Itu bagaimana prospek usaha Anda. Nah, itu penting. Misalnya tadi jilbab nih, dia cerita jilbab sih sebenarnya. Jilbab itu yang laku seperti apa sih? Karena kita startup-nya atau tenan jilbab ya, misalnya nih. Ternyata Digimind ini itu punya big data, dia beli dari Amazon. Ya. Kemudian dia bisa memprediksi jilbab dari tahun sekian sampai tahun sekarang ini yang laku yang mana aja, tipe apa aja, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa berkonsultasi kalau jilbab yang model ke depan itu seperti apa sih? Dikasih tahu tuh grafiknya, yang laku tahun sekian ini kayak gini-gini, yang tahun 2021 gini-gini, 2022 gini-gini, sehingga yang jilbab konvensional itu kurang diminati lah, bukan nggak laku, kurang diminati, mungkin buat hal-hal yang lain mungkin tetap gitu ya. Yang gini nih, pasmina nih, gini-gini nih, gini, wah kayak gitu. Oh, dia bisa ngasih konsultasi itu komunitasnya bagus tuh. Sehingga saya lihat, oh iya bagus juga ya untuk memberikan pencerahan gitu ya. Misalnya kuliner apa sih yang laku? Oh, dulu sih takoyaki tahun lalu, sekarang adalah misalnya apa makanan apa seblak atau apalah gitu, kayak dia bisa ngomong gitu. Tuh laku nih, ini misalnya. Atau makanan Korea itu tobuki apa ya, nggak tahu lah saya. Dia bisa memprediksi itu. Nah ini komunitas-komunitas itu sedang berkembang dan saling bertukar informasi, dan ini bisa menguatkan ya istilahnya wawasan wira muda ya, terus terang aja. Dan juga ada relawan-relawan komunitas wirausaha muda, di mana dia bisa melakukan pelatihan, mentoring, coaching ya, dan juga memberikan bimbingan, atau apabila ada akses permodalan melalui dia akan menyalurkan, bisa juga. Ada lucu satu nih, dia akan memberikan segala, misalnya saya ingin bikin mie ayam bakso misalnya ya, dia coaching, dia bimbing gitu ya,
dan dampingi. Sementara itu dia tanya kebutuhannya apa aja. Ini dili sama dia. Sama kita ngelis juga ya. Ini gitu. Gerobak punya belum? Oke, beliin. Panci udah ada, nggak usah. Ini. Kemudian apa? Kios udah ada tempatnya? Oh, belum. Oke, apa? Terus di list terus. Shopping listnya kelihatan karena dia punya investor yang siap berinvestasi, maka dia ngasih kita ya kepada yang tenan tadi atau saya lah misalnya itu oke, benar ya, setelah ini terpenuhi usaha langsung karena kompetensi memasaknya atau udah bisa misalnya udah standar atau sesuai dengan yang bakmi yang enak sekarang misalnya ya seperti itu. Nah itu oke, dibeliin semua. Yang uniknya adalah dia tidak pernah ngasih uang, kasih barang. Bila perlu beli motor, kasih motor, tapi usaha terkait dengan motor tentunya ya, gitu. Mau beli Maris, dikasih Maris. Jangan dia tidak pernah memberikan uang. Oh, Maris 2 juta ya, ini kasih 2 juta. Nggak pernah. Karena apa? Ini samping pembinaan mental juga, ya perilaku juga, sikap juga, supaya kadang-kadang dikasih, oh beli Maris ya, 2 juta nih, tolong beliin. Minggu depan dicek, aduh maaf Pak, butuh kemarin buat bayar UKT, aduh, itu. Ini sembari mengetes juga, dan juga membina juga mental agar terbentuk. Kalau janjinya usaha, ya usaha. Kalau janji minjem, ya minjem, ngomong aja dari awal, kayak gitu ya, kurang lebih. Nah, itu komunitas bagus. Ya, bagus juga nih. Jadi ketika uang Kementerian Koperasi atau Kemenpora atau Kemenparekraf itu aman di dia, komunitas itu pasti dikasih list, boleh kementerian yang belanjain, ini listnya, atau dia bantu nyariin, nggak apa-apa juga seperti itu. Nah, hal-hal itulah ya yang udah. Nah, ini kondisi mitra-mitra, semua kolaborasi. Semakin banyak komunitas, semakin banyak jaringan dalam komunikasi itu akan semakin kondusif ya kewirausahaan muda Indonesia. Terus terang kita akan bisa mengalahkan Malaysia, dari si jumlah udah menang kita, jumlah ya. Tapi kualitas Malaysia itu middle tech ya, medium lah. Ya. Sementara kita masih low tech terus terang aja ya, seperti itu. Nah, ini ya yang kita ini kan, mudah-mudahan kebijakan dan peran pemuda ini kedepannya menjadi perhatian kita semua. Karena ingat 65 juta, 60-an sampai 70 juta itu pemuda. Kalau dibiarkan menjadi pengangguran, bisa bermasalah menjadi ancaman. Jadi kalau kita fasilitasi dan kita perhatikan dan kita dukung dengan on the track tentunya positif ya, maka ini menjadi satu potensi Indonesia merdeka atau Indonesia apa ya? Indonesia maju ya, 2045 gitu ya. Nah, demikian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro, saya kira ini materi yang menarik. Sebelum ke sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan launching program kami yang insya Allah ini hari ini saya umumkan baru pertama kali nih ke publik ya. Jadi DKM Alumni IPB menyelenggarakan namanya Sekolah Wirausaha Muda, Pak Hendro. Ini juga nanti mohon dukungan dari Kemenpora. Kita outputnya adalah karena wirausaha itu menjadi ikunya perguruan tinggi, ya sehingga ini saya kira sangat tepat tadi kalau kita nanti bisa berkolaborasi dengan Kemenpora untuk mendukung program ini. Jadi program ini namanya Sekolah Wirausaha Muda. Insya Allah bulan Juni sampai Desember 2023 ini khusus angkatan 59 ya. Jadi angkatan yang baru keluar dari asrama semester 2 dengan harapan setahun ke depan kita bisa cetak wirausaha muda baru ya, yang nanti bisa juga menggerakkan ya. Jadi nanti saat KKN, saat praktek lapangan sudah punya kemampuan itu, sehingga nanti juga bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya bagi IPB dalam rangka meningkatkan kinerja IKU di institusinya. Jadi silakan teman-teman di sini yang angkatan 59 IPB silakan untuk bergabung dalam program Sekolah Wirausaha Muda DKM Alumni IPB. Ya, jadi dari mulai inspirasi usaha, kompetensi usaha, magang usaha, dan pendampingan usaha. Insya Allah nanti kita akan
berkolaborasi dengan Kemenpora lewat Pak Asdep begitu ya. Nanti di dalam prosesnya karena ini lama 6 bulan sehingga juga bisa bagian dari program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik Bapak Ibu sekalian, ini karena waktu kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, ada di sekalian, kami persilahkan di raise hand. Ya ini apa namanya? Kami persilakan kepada Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang bertanya. Link presensi sudah saya share di chat ya. Nanti akan materi dan juga sertifikat akan dikirim langsung ke email Bapak Ibu dan adik sekalian. Iya, silakan ini di sini tulisannya apa? Mas Pancing Raya silakan. Langsung saja. Mas Pancing Raya, monggo lewat mic aja langsung, Mas. Ini tulisannya Pancing Raya di sini nih. Oh, ada kegiatan katanya. Saat ini jenis sampingan usaha reseller atau affiliate dengan penghasilan lumayan. Apakah itu juga termasuk kegiatan wirausaha gitu Pak Hendro? Enggak Pak Hendro dijawab dulu. Terima kasih. Jadi ya, ini sampingan ini merupakan suatu upaya ya. Artinya bagaimana kita berupaya mencari inspirasi dan juga bagaimana kita berpikir untuk memulai gitu ya. Karena dengan pengalaman-pengalaman ini, ya, katakanlah mungkin bagi dia pengalaman tambahan, namun dia juga punya jaringan. Ya. Kalau kita lihat pengusaha-pengusaha yang kata pernah gagal gitu ya, itu dengan modal jaringan dia bisa bangkit cepat. Ya. Karena dulu misalnya kurang modal doang misalnya, ketika dia bangkrut dengan 1-2 kondisi COVID misalnya ya, maka jaringan dia tetap ada. Tapi ketika dia ada suntikan awalan yang meyakinkan, maka dia bisa bangkit cepat. Seperti itu. Makanya hal-hal tadi nih, ya tadi yang usaha ya lumayan ya, nggak apa terusin aja karena ini banyak pembelajaran-pembelajaran di dalamnya yang kita tidak tahu, buat orang lain nggak tahu, tapi buat kita sangat berharga gitu ya. Bagaimana katakanlah misalnya sebagai sampingan, oh ternyata dia supplier ayam dari sini, oh supplier bahan pokoknya dari sini, oh sayur-sayuran dari sini ya. Oh ya itu modal awal nggak apa-apa. Nanti ketika dia punya insting dan punya keinginan yang kuat untuk membuka usaha yang memerlukan pengetahuan informasi itu cepat dia. Karena saya tahu nih barang yang murah diambil dari sini gitu. Nah, apa? Itu menjadi satu ini yang jelas itu merupakan suatu awalan istilahnya ya startup lah dan tanda kutip ya. Karena terus terang nggak melulu terus terang pengalaman kita memfasilitasi, nggak melulu yang punya NIB itu berhasil terus gitu. Ya kan? Makanya tadi itu kalau seandainya mengalami kegagalan terus ya, coba terus dari kegagalan pasti ada keberhasilan ya. Nggak mungkin setiap tahun kita nangis ya. Sepanjang tahun pasti ada ketawanya, pasti ada senyumnya. Nah itu Baik. mudah-mudahan senyum kita aja. Baik, terima kasih Pak Hendra. Sebelum ke teman-teman mungkin saya bertanya Pak, kira-kira program apa yang bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa yang ada di Asdep Kewirausahaan Pemuda ya? Yang saya tahu dulu ada beberapa program ya yang bisa diikuti gitu. Kira-kira apa tuh Pak Hendro yang teman-teman mahasiswa, apakah ada bantuan atau pelatihan atau apa mungkin? Monggo Pak. Iya, terus terang sebenarnya dulu IPB itu kan pernah tahun lalu apa 2 tahun lalu ya, kerjasama dengan Kemenpora. Saya lihat listnya ada IPB. Rupanya memang nggak tahu apakah PIC-nya kurang konsen atau pindah tugas bagaimana gitu ya, sehingga untuk tahun ini dengan IPB tidak lagi gitu. Saya nggak lagi ya, karena nanti mau coba ditanya seperti apa kuliah kewirausahaan pemudanya gitu ya, kemudian bagaimana
kita itu dengan UGM ada kerjasama, dengan UNDP juga kerjasama, di mana kita saling sharing mereka melakukan prosesnya, kita memberikan apresiasinya gitu ya. Salah satunya, misalnya katakanlah proses seleksinya Wirausaha Muda se-Indonesia gitu ya. Boleh entrepreneur apa aja ya. Kalau di UGM itu sosiopreneur ya, soprema, yang lain-lain gitu. Nah, itu mereka melakukan prosesnya, kita apresiasinya dan lain-lain. Kemudian juga dengan UNDP juga gitu, mereka prosesnya, kita apresiasinya. Nah, hal-hal seperti itu bisa salah satunya ya. Yang jelas kita sharing namanya bersama-sama berkontribusi, maksudnya bukan ngasih sama-sama ngasih, tapi payahnya ada lah gitu. Juga dengan UNDP ya, dengan collab itu lupa ya, youth collab ya, sorry apa ya, yang pokoknya gitu lah. UNDP itu Mas Randa ya. Ya, Nah, di sama NDP juga saya kira kayak gitu. betul. Ya, Hal-hal menarik itu ya. sama kayak gitu juga. Juga komunitas-komunitas lain juga gitu. Kita juga bekerjasama dengan komunitas pupuk, yaitu perkumpulan untuk peningkatan usaha kecil. Itu Ya, relawan juga itu. yang di Surabaya. Ya, itu termasuk itu juga ya. Kemudian juga Yuk Bisnis ya. Kemudian juga Digimind kayak gitu. Yuk Bisnis itu Jaya ya, Pak. Ya, bagus tuh. Karena dia ingin membangun sebuah konsep besar marketplace dengan mall yang isinya semua kebutuhan dari hulu ke hilir, tapi semua maya, gitu ya. Kalau kita lihat maya nggak ada Baik, gedungnya, jadi bagus juga nih. baik. Hendro, Seperti itu. terima kasih. Saya kira informasi menarik ini. Mau Bapak Ibu satu penanya lagi mungkin. Eh, Silakan. Ini mumpung ada Pak Hendro, saya kira berkaitan dengan bagaimana kita di kampus bisa memanfaatkan ya program-program yang ada di Kemenpora, bisa bersinergi karena wirausaha muda menjadi salah satu ibu juga ya yang dicanangkan oleh Kementerian Kemendistek ya. Silakan Pak Eno, mangga. Pak Eno, sebentar. Panitia, mohon bantu ini Pak Eno. Langsung Pak Eno kelihatannya. Alhamdulillah. Barusan masih mute. Oh ya, silakan. Terima kasih ya Pak Sony. Salam kenal Pak Hendro. Mohon izin juga Pak Aminuddin sebagai Ketua Komhindo Indonesia ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Sony sudah memfasilitasi acara ini dari DKM Al-Huriyah ya. Tadi yang disampaikan Pak Hendro itu yang pertama dalam konteks kebutuhan Indonesia untuk lebih banyak lagi memunculkan para wirausaha ya. Jadi ini ranahnya kebijakan dalam skala nasional. Kemudian mengerucut tadi kepada bagaimana memotivasi generasi muda untuk terjun ke dunia wirausaha. Dari dua ranah itu saya ingin menyampaikan pertanyaan maupun saran ya. Kalau dari sisi kebijakan, sebenarnya kan ini berkaitan dengan bagaimana cara menggiring generasi muda ini sebanyak-banyaknya menjadi entrepreneur. Itu antara lain misalnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah Korea, mencanangkan tahun sekian ingin mengalahkan Jepang, misalnya gitu kan. Jadi giroh atau semangat untuk berkompetisi dalam skala nasionalnya itu hidup gitu ya. Nah itu di level kebijakan ininya ya untuk membangun jiwanya. Kemudian yang kedua, tidak mungkin ya generasi muda kita itu akan menjadi entrepreneur sementara kurikulum pendidikannya tidak diarahkan ke sana. Jadi kurikulum pendidikan kita sekarang ini mayoritas diarahkan untuk menjadi pegawai. Begitu. Nah, sementara sebenarnya potensi seseorang itu akan berkembang tergantung
ke jalur mana, pencetakan apa yang dia lalui. Ketika misalnya jalur pencetakannya itu ke kurikulum entrepreneur, insya Allah jadi entrepreneur. Nah, oleh karena itu, jadi memang ini harus ada keterpaduan ya antara keinginan, kemudian kebijakan, dan kurikulum. Nah, memang tidak harus semua jadi entrepreneur kalau menurut saya ya. Seperti saya kuliah di Fakultas Kehutanan, materinya lebih banyak penguasaan tentang manajemen hutan, terus aspek teknis mengelola hutan. Sementara wawasan dan keterampilan untuk menjadi pengusaha di sektor kehutanan persentasenya sangat sedikit. Padahal untuk menjadi entrepreneur ini kan butuh persiapan yang begitu banyak. Nah, oleh karena itu mungkin harus ada sekolah-sekolah khusus yang memang kurikulumnya itu mengarahkan outputnya itu adalah para entrepreneur. Itu secara umum. Nah, kemudian secara khusus ya alhamdulillah saat ini DKM Al-Hurriyah ini menginisiasi gitu ya, mendorong agar para aktivis masjid ini menjadi entrepreneur. Nah, kita tahu bahwa yang baik itu akan menjadi baik dan bermanfaat apabila dipegang oleh orang-orang yang soleh. Nah, oleh karena itu mungkinlah secara khusus bolehlah gitu Pak Hendro dan teman-teman di para pejabat di Kemenpora memberikan prioritas gitu pelatihan, pemberdayaan dan lain-lain kepada para aktivis masjid begitu. Saya sendiri sudah mencoba, anak-anak saya kan ada 4 itu, didorong-dorong sejak kecil untuk menjadi wirausahawan. Tapi sulit sekali gitu. Nah, tapi insya Allah ya saya punya optimisme ketika kita sering berinteraksi, ada berbagai program yang bisa kita manfaatkan. Mudah-mudahan cita-cita kita sebagai orang tua bisa tercapai nanti. Mungkin itu dari saya, Pak Hendro dan Pak Sony. Terima kasih. Baik, langsung aja, Kang Hendro. Pak Eno ini adalah Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning, Riau. Oh, Alumni Riau. IPB juga nih, alumni IPB juga. Ya. Pernah di Al-Hurriyah masalahnya. Oke, makasih. Ya, makasih Pak Eno ya. Kalau ingat kehutanan, saya ingat kebun raya BRIN nih. Dulu saya di BRIN juga kan. Iya. Kebun raya daerah ya, siap-siap. Iya. Baik, apa yang disampaikan Pak Eno benar adanya ya, karena memang semua harus sinergi ya, dan juga istilahnya saling mendukung, tidak terpisah-pisah, terkotak-kotak, sehingga apa yang disampaikan Pak Eno tadi, ketika katakanlah kurikulumnya kurang menunjang, maka bagaimana mencetak hal-hal terkait dengan kewirausahaan gitu ya, padahal nggak pernah diberikan istilahnya penekanan terhadap kewirausahaan. Nah, sekarang juga tentunya yang tadi sampaikan Pak Eno, bahwa di sisi kehutanan juga sudah digalakkan ya, KLHK itu kementerian sudah harus orientasinya kewirausahaan juga ya. Salah satunya apa itu? Saya diundang nih nanti 6 Juni ya di Manggala Mana Bakti ya, untuk kasih materi-materi kewirausahaan. Nah, ada serangkaian acara dari tanggal 5 sampai tanggal 7 ya. Ya, Pesona, Festival Pesona, Pak Hendro. Oh ya itu, saya ada undangan dong. Oh ya siap. Ya, Kayak gitu ya, sehingga mereka sosial nasional. Sehingga mereka juga berupaya nih Pak Eno ya, bagaimana nih kewirausahaan melalui kehutanan misalnya, atau hatinya KNH dan lain-lain, sehingga seperti yang Pak Eno khawatirkan, wah mana nih kita mahasiswa-mahasiswanya nggak pernah diberikan motivasi untuk berusaha. Nah ternyata gairah-gairah kementerian semua wajib seperti itu, sehingga nanti ke depannya banyak pula ya wira-muda dari prodi-prodi kehutanan ya, dan lain-lain lah, kurang lebih begitu. Itu aja Pak Sony ya kurang lebih. Ya, baik. Ya, insya Allah nanti kita kolaborasi lagi ya. Ini dari Pak Dwi Sadono terakhir mungkin.
Wira muda perlu dikembangkan ke arah sosio wira muda. Ada proses transfer pengetahuan, pendampingan ke usaha sekitarnya sehingga bisa menghasilkan produksi jenis yang berkualitas setara sehingga bisa disinergikan usaha dan pemasarannya sehingga memberikan efek multiplier bagi pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Bagaimana hal itu sudah diarahkan ke sana dan kebijakannya dan prakteknya, Kementerian Teknis juga mengembangkan usaha muda di bidang kementeriannya. Bagaimana sinergi antar kementerian nih, Pak Hendro, untuk kewirausahaan ini? Bangga, Pak. Masih di mute, Pak? Masih di mute. Ya, maaf, masih mute. Jadi benar apa yang disampaikan Pak Dwi ini, bahwa kemarin ya, tanggal 30 atau tanggal 31 tuh. Oke. Pak Wapres mengumpulkan semua ya kementerian untuk meningkatkan sinergi ya dalam tadi Perpres 43 tahun 2022 ya, di mana semua harus fokus layanan kepemudaan termasuk kewirausahaan pemuda dikoordinasikan supaya bisa terintegrasi ya. Integrasi itu gini maksudnya. Semua ngasih ban ternyata nggak bisa dipakai jadi motor gitu ya. Nah, kalau mau ngasih motor, ya udah Kemenpora bannya, kan Kemenkop UKM mesinnya, udah stangnya siapa sehingga bisa berdaya guna, kurang lebih begitu. Nah, sehingga sinergi itu diharapkan ada koordinasi dan juga sinkronisasi program supaya segala fasilitasi dan juga kalau seandainya bisa membantu ekosistem gitu ya, sampai OKP juga diminta bantuannya untuk meningkatkan komunitas yang bisa mendukung ya bagaimana ekosistem kondusif untuk peningkatan kewirausahaan pemuda. Kurang lebih itu. Nah, dalam waktu dekat akan kita ada rapat rancangan rencana aksi daerah ya seluruh provinsi ya bisa sinkron. Makasih. Ya. Memang saya beberapa tahun lalu ikut ya dalam merancang RAN Pak Hendro. Jadi RAN kepemudaan saat itu saya ikut memfasilitasi yang beberapa kementerian lembaga sehingga bisa dipaduserasikan ya program-program tadi siapa berbuat apa dan di mana. Saya kira tadi ini Pak Dwi Sadon ini adalah dosen di SKPM IPB, beliau sahabat saya sehingga nanti bisa kolaborasi juga dari sisi keilmuan beliau dan kita dari IPB siap untuk mendukung ya program-program dari Kemenpora karena ini juga bagian dari tadi bagaimana mengembangkan para mahasiswa ya khususnya yang masuk ke IPB bisa lebih giat untuk mengembangkan wirausahanya. Baik, ini karena waktu Bapak sekalian, jangan lupa di chat sudah ada presensi nanti sertifikat dan materi dari Pak Hendro disampaikan dan closing terakhir kami persilakan closing statement Pak Hendro, kami persilakan. Oh ya. Terima kasih Bapak Ibu rekan semuanya yang saya hormati. Dengan kesempatan ini saya berterima kasih sekali lagi ya. Semoga pertemuan ini bukan yang pertama kali ya. Mudah-mudahan bisa saling sharing apabila bila perlu kita kerjasama ekosistem lah kurang lebih begitu, saling sharing, saling berkontribusi di sisi apanya dan ini menjadi suatu wacana-wacana yang mungkin baik ya untuk mengembangkan wira muda daerah ya, tidak hanya di kampus saja ataupun dengan bantuan sharing atau kontribusi universitas setempat, wira muda daerah lainnya pun di luar kampus bisa difasilitasi dengan inkubasinya misalnya dengan coachingnya sehingga kementerian juga atau pemerintah daerah terbantu, nggak perlu bikin pusat inkubasi Riau, pusat inkubasi ini nggak usah, cukup di kampusnya ada ya udah gunakan itu, dosennya ada, mentornya ada, ngapain kita bikin baru lagi, mana nanti tahun pertama fisik, tahun kedua bubar misalnya, jangan gitu, sehingga kita manfaatkan yang ada, jangan nunggu pembangunan, yang jelas kita saling berkontribusi, semua bisa sinergi itu. Kalau semua pengen punya sendiri, saya punya bangunan inkubasi, di luar Bogor, di luar IPB, semua inkubasi di luar Universitas Riau, semua bangun terus. Tidak, substansinya tidak mulai-mulai. Itu yang saya harapkan, oh iya ya. Kan memang
di Permen baru itu per provinsi harus punya lembaga inkubasi, namun bisa saja dia berkolaborasi dengan perguruan tinggi setempat supaya tidak perlu membangun secara fisik. Jadi kalau dukungan atau kontribusi substansi ke inkubasi, lembaga inkubasi universitas setempat sangat bagus, sehingga Ya, dia baik. bisa langsung gitu ya. Demikian, Baik. mohon maaf apabila ada kekurangan.